wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Sekuloh, saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Aisyah Yogyakarta. Oke, dalam video kali ini saya akan menyampaikan pentingnya jaga jarak di tengah pandemi virus, satu cara yang efektif untuk mengurangi jumlah penyebarannya. Hal ini ditegaskan oleh salah satu asisten profesor di Fakultas Kedokteran Universitas California, Robert Signer. Dilansir dari infografik di katadata.co.id, Robert Signer menyebutkan jaga jarak atau physical distancing adalah cara yang efektif untuk menurunkan penyebaran virus corona. Hal ini terkait dengan jumlah laju penyebaran infeksi yang signifikan jika melakukan physical distancing. Jika dilihat dari laju penyebaran infeksi tanpa physical distancing, hari pertama mungkin ada 1 orang yang terinfeksi. Lalu 5 hari ke depan bisa bertambah menjadi 2, 5 orang, dan sampai pada hari ke-30 jika tidak ada batasan fisik, jumlah yang terinfeksi bisa meningkat sampai 406 orang. Perbedaan signifikan bisa dilihat jika orang-orang melakukan physical distancing dengan catatan 50% pengurangan kontak sosial. Mungkin hari pertama hanya 1 orang saja yang terinfeksi, hari kelima hanya 1,25 orang, dan pada hari ke-30 hanya 15 orang terinfeksi. Cukup berbeda dari hari pertama kan. Lain halnya kalau diberlakukan 75% pengarang kontak sosial. Ini artinya physical distancing yang ditetapkan sudah cukup ketat. Namun hasil adalah jika hari pertama ada 1 orang terinfeksi, hari kelima hanya ada 0,6 orang dan hari ke-30 hanya ada 2,5 orang saja yang terinfeksi. Sumber ini terhitung berdasarkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Robert Signer dan dimuat juga di CNN Internasional. Dari tahap tersebut bisa disampaikan bahwa disiplin menerapkan physical distancing adalah salah satu kunci menekan angka infeksi virus corona. Kalau begitu saya menyampaikan tentang 5 langkah mudah physical distancing. Pertama itu menghindari transportasi publik. Jadi buat kamu yang biasa berorientasi dengan cepat karena ada fasilitas transportasi publik yang semakin maju dan nyaman ini, dalam masa pandemi COVID-19 ini sebisa mungkin untuk tidak menggunakan transportasi publik terlebih dahulu. Kamu bisa menggunakan kendaraan pribadi untuk sementara ini, entah sepeda, motor, mobil, atau bahkan apa saja. Jika memang darurat mesti menggunakan transportasi publik, pastikan kamu menetapkan kaidah-kaidah yang benar seperti menggunakan masker, memastikan tangan bersih dengan hand sanitizer, dan tidak menyentuh wajah. Oke, lanjut yang kedua, tidak melakukan kunjungan dahulu. Maksudnya itu bersilaturahmi adalah salah satu cara kamu untuk selalu dekat dengan orang terkasih. Namun di masa pandemi ini lebih baik kamu tidak melakukan kunjungan terlebih dahulu. Sebagai langkah antisipasi, lebih baik kamu di rumah saja. Yang ketiga itu jaga jarak minimal 2 meter. Jika kamu mau keluar rumah dan berada di tempat umum atau publik, pastikan kamu menjaga jarak 2 meter dari orang lain. Jarak 2 meter ini diekspektasikan menjadi jarak yang cukup aman untuk menghindari paparan virus corona ini. Yang keempat, menunda liburan. Maksudnya, memang benar kalau waktu-waktu ini adalah periode menjelang high season untuk traveling. Bagaimana tidak ya? Hanya waktu liburan di masa pandemi seperti ini.
puasa, libur hari raya, dan libur sekolah yang akan menjadi liburan yang ditunggu-tunggu oleh siapa yang ingin jalan-jalan. Namun, jika pandemi ini masih berlangsung, lebih baik kamu tidak berpergian terlebih dahulu agar masa pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Yang terakhir, yang kelima itu rajin berolahraga dan menjaga daya tahan tubuh. Nah, maksudnya itu walau kamu tetap berada di rumah saja, kamu milik bisa untuk terus melakukan olahraga tanpa melibatkan banyak orang. Apa saja macam olahraga tersebut? Nah, kamu bisa berlari, skipping, push up, back up, atau sepedaan yang sekarang sedang marak. Dan masih banyak lagi olahraga yang kamu bisa lakukan saat di rumah saja. Selain itu, kamu juga mesti terus menjaga daya tahan tubuh untuk terus optimal, dan daya tahan tubuh yang kuat adalah salah satu cara yang efektif untuk terhindar dari paparan virus corona. Dan mengonsumsi makanan bernutrisi serta melengkapi dengan mengonsumsi berbagai vitamin, dijamin daya tahan tubuh kamu akan sehat. Terus makan yang bernutrisi itu terdiri dari 4 sehat 5 sempurna, serta sebisa mungkin tidak mengonsumsi makanan junk food seperti alhamdulillah Kentucky, ayam Kentucky. Dengan begitu kamu dapatlah terhindar dari paparan virus corona atau COVID-19 ini, dan setidaknya kamu bisa meringankan beban para tenaga medis sebagai garda depan, dan meringankan beban pemerintah dalam menangani virus corona ini. Tidak ada ruginya sih kamu mengikuti jaga jarak ini, karena dengan jaga jarak ini kita akan memutus, jadi kemungkinan besar kita bisa bukan kemungkinan besar, dengan begitu kita akan lebih cepat pulih, negeri ini lebih cepat pulih dari virus corona ini atau